Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Di Masjid An-Nur Sidoarjo dulu habis adzan maghrib itu langsung iqamah. Kayak jamaah ini tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan qobliyah maghrib, sehingga ada jamaah yang curhat kepada saya, Ustaz, saya sudah tidak bisa berjamaah di masjid ini untuk sholat maghrib. Kenapa? Kebiasaan saya habis azan itu saya ingin sunnah dulu di rumah, baru menuju masjid. Nah, Masjid An-Nur itu kan di tengah kampus. Nah, perjalanan dari rumahnya itu cukup lama. Pengalaman dipaksa sampai masjid sudah buyar jamaah. Itu ceritanya. Coba mencari tahu sejak kapan masjid ini habis adzan langsung iqamah. Siapa tahu nanti kita ngerti argumentasinya. Kalau memang benar, ya harus kita ikuti. Alhamdulillah ketemu diskusi enak. Saya baru paham apa sih yang dijadikan argumentasi tidak ada qobliyah maghrib. Satu adalah hadis Amr bin Abbasah. Wa Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni mimma allamakallah azza wa jalla. Tolong ya Rasul, ajari saya itu seperti apa yang diajarkan oleh Allah kepada panjenengan. Panjang hadisnya. Rasul jawab, idza sholaita subha, kalau kamu usai melaksanakan sholat subuh, fa'aksir anis sholat, hentikan sholat hatta tatlu'an syams, sampai nanti ditandai dengan terbitnya matahari. Berarti bisa dipahami ada waktu terlarang di sini untuk melaksanakan sholat setelah sholat subuh sampai nanti terbitnya matahari. Panjang sekali sampai kepada ini inti kajian kita. Fa'idza sholatal asro, kalau kamu selesai melaksanakan sholat asar, fa'aksir anis sholat, hentikan melaksanakan sholat hatta taghrib syamsu, sampai kalian nanti sholat maghrib. Jadi durasinya setelah sholat asar sampai sholat apa? Maghrib. Jadi teks hadis ini berarti sebelum maghrib itu tidak ada
pelaksanaan apa? Sholat. Itu yang saya pahami penjelasan yang beliau sampaikan. Alhamdulillah hadisnya sahih, dikeluarkan Muslim nomor 832, Abu Dawud 1277, Nasai terulang 2 kali 147 572, Ahmad terulang 2 kali 17.055 17.060. Ini sahih, tidak ada sholat setelah asar sampai maghrib. Kemudian hasil diskusi, ada lagi pertimbangan praktek di Masjid Nabawi. Bahkan saya bilang bukan hanya di Masjid Nabawi, di Masjid Haram juga. Jadi pengalaman beliau waktu haji atau waktu umroh, habis azan maghrib itu pesannya tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat apa? Sunnah. Langsung dikumandangkan iqamah. Itu untuk mempertajam. Dan kita tahu penduduk Madinah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Nah, yang ketiga, ini dalil yang dikatakan ternyata apa? Tidak pernah ada qobliyah maghrib itu bagian dari sholat sunnah rawatib. Hadis-hadis yang menunjukkan sunnah rawatib itu ada versinya 10, ada versinya 12, karena memang hadisnya fi'li. Itu respon sahabat, kok adakah ajakan Rasul baik qobliyah maupun ba'diyah. Nah, kok bisa sampai 12? Nah, ternyata dia mengamatinya bukan hanya di masjid. Kadang Rasul itu juga melaksanakan di rumah. Jadi 4 rakaat itu sering dikerjakan Rasul, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Maka jangan heran kalau sunnah rawatib itu ada versi 10 rakaat, ada versi 12 rakaat. Dari situ tidak ada itu qobliyah maghrib masuk kategori sunnah apa? Rawatib. Nah, dengan dasar-dasar seperti itulah maka berani mengeluarkan fatwa habis maghrib langsung apa? Koma. Itu ceritanya begitu. Sungguh kalau kita tidak diskusi tidak tahu alasan apa yang digunakan kok sampai tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan qobliyah maghrib. Nah, setelah ngerti dalil-dalil yang digunakan, teman-teman yang tidak memberi kesempatan qobliyah maghrib itu, kalau ada kekeliruan, kira-kira kekeliruannya di mana? Itu. Jangan membangun dalil dulu sebelum orang punya dalil ini mungkin hadis Anda sahih, tapi mungkin bukan pada porsinya. Hadis Anda misalnya begitu. Selagi orang yang mengeluarkan fatwa punya dasar yang dianggap akurat, tentu dia bangga mengeluarkan fatwa. Toh kalau masih keliru, tetap mendapatkan satu pahala. Itu ceritanya. Maka ketika saya sudah memahami, baru saya mencoba komentar terhadap dalil yang pertama. Akar masalahnya itu kok memahaminya tidak
tidak ada sholat sampai maghrib, itu yang jadi akar masalah. Teks hadisnya, faiza shallaital asra, habis kamu melaksanakan sholat asar, fa'aksir anis sholat, hentikan pelaksanaan sholat. Mohon dicermati teks hadisnya, hatta taghrub syamsu, bukan sampai maghrib, sampai matahari tenggelam. Sebab sholat maghrib itu sekarang maghribnya 4:30 kurang 4 menit. Boleh tidak sholat maghribnya dilaksanakan kira-kira jam 6 kurang seperempat? Boleh. Bahkan boleh tidak jamaah maghrib dilaksanakan kira-kira jam 6 misalnya? Boleh. Kalau gitu, kalau diterjemahkan sampai maghrib, sekian lama itu tidak boleh sholat apa. Padahal teksnya itu sampai matahari tenggelam. Makanya tidak boleh azan kalau matahari belum tenggelam. Zaman kita hidup sama Rasul, bilang yang memandangkan azan itu disuruh mencari burjun alim, bangunan yang tinggi. Kenapa? Karena Madinah itu dikelilingi gunung-gunung, susah meyakini matahari sudah tenggelam atau belum. Maka dari tempat yang tinggi meruqyah, mudah-mudahan nanti tahu matahari betul-betul tenggelam. Azan di atas sana. Nanti di zaman Umar bin Abdul Aziz dibangunkan namanya menara. Jadi menara itu budaya umat Islam. Hakikat waktu terlarang sholat itu ketika proses matahari tenggelam, kata Rasul, bersamaan dengan tanduk setan. Kalau sudah tenggelam, hilang waktu terlarang. Azan maghrib itu syaratnya matahari harus betul-betul sudah tenggelam, sehingga tidak bertentangan adanya syariat qobliyah maghrib dengan waktu terlarang. Jadi yang dilakukan bukan sebelum azan, tapi sesudah azan. Itu terkait dengan hadis. Terkait dengan pengalaman, boleh-boleh sajalah punya pemikiran seperti itu. Tapi mohon maaf, kalau mandatnya orang Muhammadiyah tidak mau. Mandatnya orang Muhammadiyah itu harus Quran dan hadis, asal belum bisa dijadikan sumber hukum. Apalagi ini praktek penduduk Madinah. Kebetulan di antara direktur saya itu muadzinnya Masjid Nabawi. Masya Allah. Sampai sekarang nama aslinya saya tidak kenal, karena manggilnya itu pakai kunyah Abu Husain. Dulu pernah ke Indonesia, melantunkan azannya ada di Istiqlal. Cerita. Nah itu coba tanya, ini ada berita kalau maghrib azan komat kok cepet banget. Ternyata apa? Benar. Kenapa? Karena setelah maghrib akan segera diadakan apa? Pengajian. Makanya bacaan maghrib cekak-cekak gitu. Biar waktunya lama untuk mengkaji di Raudhah, kajian hadis. Dulu waktu zaman saya, dosen saya sendiri, dekan saya sendiri, Fakultas Hadis, Dr. Umar Falata, kelahiran Falata, Afrika, sudah menjadi warga Saudi dulu. Dan itu turun-temurun sejak zaman Rasul
sampai hari ini. Yang di tengah kajian tafsir, yang di pojok kiri kajian sirah nabawiyah. Jadi Bapak Ibu tinggal sukanya apa? Ngaji fikih, di halaqat sana. Ngaji hadis, di halaqat sana. Tinggal pilih. Itu ceritanya. Tapi seperti ini tidak selamanya. Setiap hari yang ditandai puasa, entah hari Senin, entah hari Kamis, atau hari-hari puasa yang lain, entah Asyura, durasinya cukup panjang. Kenapa? Memberi kesempatan orang yang takjil terlebih dahulu. Mungkin teman kita ini datang waktu sana bukan dari Senin, mungkin bukan dari Kamis, mungkin pada saat tidak ada syariat puasa benar, singkat banget antara azan dan iqamah. Ramadan, pengalaman saya di sana, durasi maghrib, azan maghrib sampai iqamah itu lebih dari 30 menit. Ya bagaimana tidak? Dan semua umat yang hadir di masjid ini menikmati berbuka. Jadi tidak otomatis tiap hari habis azan kemudian apa? Ada hari-hari tertentu panjang sekali. Kemudian yang ketiga, tidak tergolong sunnah rawatib. Benar. Jadi qobliyah itu ada yang bukan rawatib, ada yang masuk rawatib. Bukan berarti kalau tidak masuk rawatib nggak boleh, enggak. Jadi ada qobliyah tapi tidak tergolong rawatib, itu benar. Nah, tidak tergolong rawatib berarti tidak boleh, enggak. Termasuk nanti teman-teman yang berani mengeluarkan fatwa 2 rakaat antara azan dan qomat untuk sholat isya gitu. Spesifik nggak ketemu, pakai dalil yang umum. Nah setelah tahu seperti itu, kita coba sekarang teman-teman yang mensyariatkan sholat qobliyah maghrib. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Sebelum ini saya paparkan waktu yang terlarang itu sebenarnya apa. Nah sekarang dalil secara umum. An Abdullah bin Zubair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sholatin mafruḍah, tidaklah ada sholat yang fardu yang wajib illa wa baina yadayha rak'atan, kecuali sebelumnya itu ada qobliyah 2 rakaat. Ini umum, Pak. Berarti apa? Bisa qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh. Tidaklah ada sholat fardu kecuali sebelum sholat fardu itu ada qobliyahnya 2 rakaat. Ini dalilnya umum. Ini hadis dikeluarkan Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor urut 2455, 2488, dan alhamdulillah sanadnya dinilai kuat. Kalaulah tidak dikatakan sahih bidzatihi, minimal sahih li ghairi. Alhamdulillah sekarang jangankan sahih li ghairi, hasan li dzatihi, bahkan hasan li ghairi sudah digunakan mandatnya Muhammadiyah. Dikenal dengan hadis makbul. Dulu tidak mau pakai istilah ini, hadisnya harus sahih. Alhamdulillah berubah hadis makbul. Oh kalau itu sahih tidak masuk,
Sahih ghairi masuk, hasan li dzatihi masuk, hasan li ghairihi juga masuk. Itu ceritanya. Kemudian ada hadis lagi yang umum. Abdullah ibnu Mughaffal. Wa an Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina kulli adzanaini salatun, antara dua azan ada salat. Tentu yang dimaksud Rasul dua azan bukan dua azan Jumat, karena dua azan Jumat itu baru ada pada zaman Utsman. Yang dimaksud antara dua azan itu satu azan untuk memanggil umat sholat, memberitahu waktu mancing. Yang kedua namanya azan iqamah, tanda mulai pelaksanaan sholat apa? Jamaah. Jadi iqamah itu juga lazim dinamakan azan. Antara azan dan iqamah ada sholat dua. Ini dalilnya umum. Saya termasuk orang yang tidak suka. Ini dalil yang sangat spesifik. Sebab apa? Ini dalil umum. Nanti sudah dijelaskan rawatibnya gini. Berarti dua rakaat sebelum maghrib tidak ada. Alhamdulillah ketemu sekarang dalil khusus, dalil yang sangat spesifik. Sama dari riwayat pertama Abdullah ibnu Mughaffal. Wa an Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib rak'ataini. Diulangi oleh Rasul 3 kali. Sallu qabla al-maghrib rak'ataini. Yang ketiga, liman sya'a. Itu pun bagi yang mau. Gara-gara ada ucapan gini, ulama mengkategorikan qobliyah tapi tidak rawatib. Itu ceritanya seperti itu. Tapi dalil ini sangat spesifik, adanya syariat 2 rakaat sebelum sholat apa? Maghrib. Alhamdulillah hadisnya Bukhari 1128, Ibnu Zaimah 1289, Abu Dawud 1281, Ahmad 20.571. Selalu saya gunakan taklid seperti ini karena alhamdulillah buku-buku hadis yang terakhir sudah diverifikasi. Salah satu hasil verifikasi diberi penomoran urut hadis-hadisnya, lebih praktis daripada Bukhari jilid sekian halaman sekian, sering masih harus cari-cari di satu halaman. Tapi dengan adanya penomoran lebih cepat, dalam pencarian saja klik nomornya ketemu sudah ngeling baik hadisnya. Yang kedua, saya temukan hadis dari Anas bin Malik khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak panjang tapi ini penting sekali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana muadzin idza adzana salatul maghrib. Ini kalau nggak tematik, tidak akan ketemu tanda kurung ini. Tapi dengan kajian yang tematik, nanti muncul di referensi yang lain, ziyadah sikok makbulah. Berarti ini cerita spesifik sebelum sholat apa? Maghrib. Idza adzana salat maghrib, kalau sudah dikumandangkan azan maghrib, qoma
ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtadiruna sawari, berlomba-lomba sahabat bangkit mencari tiang-tiang masjid. Untuk apa, Pak? Sutra gitu. Untuk sutronya begitu dikumandangkan, mulai mencari sutra masing-masing. Karena memang sempit waktunya, tapi nututi kok. Nututi. Saya selama di sana sempat. Ya datangnya jangan sebelum azan, jangan sesudah azan. Datangnya ya sebelum azan. Begitu azan dikumandangkan selesai, sempat. Walaupun hari tidak ada puasa dan lain sebagainya. Lama kan saya di sana. Itu ceritanya. Yusalluna raka'ataini. Begitu selesai azan, langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Qabla sholatil maghrib. Ada Pak, tambahan takbir ada. Kalau tidak ada tambahan takbir apa? Rakaatnya apa ini? Tapi karena adanya qabla sholatil maghrib, berarti qobliyah maghrib. Hatta inna rajula al-ghariba, sehingga orang-orang yang asing yang datangnya jauh, layak menuju masjid, begitu masuk masjid, fayaksiku mengira anna sholat takut suriyah luala tiba-tiba sholat wis maghrib. Gitu. Melihat sahabat itu melaksanakan qobliyah maghrib, dikira sholat maghrib sudah selesai. Min kasrati ma yusalliyah, karena banyaknya sahabat yang menyolati 2 rakaat sebelum apa? Maghrib. Walam yakun baina adzan wal iqamah illal qalil. Padahal tidak ada durasi antara azan dengan iqamah kecuali sedikit waktunya. Benar, tapi masih nuntut kok. Jadi itu tidak menghalangi orang yang ingin qobliyah maghrib. Qala al-Muhtar ibnu Fulful. Jadi perawi, di antara perawi ada komentar muridnya Anas ini, aku tuli Anas. Lalu aku tanya kepada Anas, khatamnya Rasul ini, Arautum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda menyaksikan Rasul berbuat seperti ini? Itu pertanyaan muridnya Anas kepada Anas. Qala, nah, ya, saya menyaksikannya. Ra'ana falam ya'murna, walaupun Rasul tidak memerintah kami menyaksikannya. Walam yanhana, dan beliau tidak melarang kami yang melaksanakan qobliyah maghrib. Jadi kami menyaksikan Rasul berbagi. Beliau tidak menyuruh kami, beliau juga tidak melarang kami. Oh, ini mempertajam qobliyah, tapi bukan rohati. Benar, diakui memang waktunya sempit, itu memang betul. Yaitu jawabannya, kenapa kok kayak tidak dikasih kesempatan? Ya karena ada program setelah itu melaksanakan kajian. Itu yang saya temukan, dan ternyata di hadis ini walaupun durasinya sulit, tetapi begitu banyak para sahabat yang menjalaninya, seakan-akan orang yang baru datang punya kesan, wah, tiba-tiba sholat maghrib sudah selesai, padahal belum dimulai. Itu mereka melaksanakan bukan sholat maghrib, tetapi melaksanakan qobliyah maghrib. Ini sangat spesifik. Kemudian ada hadis Uqbah bin Amir al-Juhani an Marsad bin Abdullah qala ra'aitu Aba Tamim al-Jaistani.
Jadi dia menyaksikan ada seorang namanya Tamim Al-Jaisani, itu unik menurut pandangan dia. Namanya Abdullah ibnu Malik. Yarka'u raka'ataini hina yasma'u adzan al-maghrib. Begitu selesai dengar adzan maghrib, langsung sholat 2 rakaat. Ini menurut Marsad aneh orang ini. Kayak enggak lazim dalam pandangan dia. Dia berkata, fa'ataitu Uqbah bin Amir al-Juhani. Saya akhirnya menghadap sahabat Rasul namanya Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Qultu ala ujibaka min Abi Tamim al-Jaisani, tidakkah mentakjubkan Anda apa yang dilakukan oleh Abu Tamim al-Jaisani? Yang kau rakatain qabla sholat maghrib. Dia itu sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Asing menurut dia. Wa ana uridu an awmisal. Wah, saya ingin menggelungkan dia. Kok sholat 2 rakaat sebelum maghrib? Faqala Uqbah. Lalu Uqbah dapat cerita gitu, berkata, "Hadhihi salatun kunna nusalliha ala ahdi Rasulillah." Salat yang dia lakukan itu dulu kami melaksanakan pada masa Rasulullah. Nah, Uqbah ini tokoh sahabat. Kemudian qultu fama yamna'uka al-an. Kenapa sekarang pengen tidak jalani? Enak gitu ya, pengen tidak jalani. Qala asyudu. Kami sudah sibuk sekarang. Jadi alasan tidak menjalani karena kesibukan. Lagi bilang itu kan bukan sunnah rawatib. Jadi beliau mengakui dulu zaman Rasul kami biasa menjalani seperti itu. Nah sekarang pengen kok nggak jalani? Iya karena sibuk. Tapi bukan menafikan adanya syariat 2 rakaat sebelum apa? Ini dalil-dalil yang spesifik. Siapa yang mengeluarkan? Bukhari nomor urut 1279. Nasai nomor urut 582. Ahmad 17.452. Baihaqi 4.275. Saya mencoba masih mencari dalil yang lain, kok belum ketemu. Habis dalil-dalil yang saya cari, baik dari referensi fikih maupun langsung dari referensi hadis. Ini panjenengan pernah dengar, pernah baca, tolong kami diberi informasi sehingga ke depan bisa kita lengkapi. Sejauh saya mengeksplor, mencoba mencari dalil-dalilnya, baru ketemu ini. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan nanti kita sempurnakan lebih lanjut. Mungkin ada di antara bapak ibu yang ingin menambah. Barangkali pernah dengar ini. Dan saya belum tahu. Sebagai manusia karena ada keterbatasan, ini yang terbaik yang saya hadiahkan kepada umat. Silakan generasi yang akan datang mau revisi, mau melengkapi, mau mengurangi, ahlan wa sahlan. Saya dengan bangga akhirnya karya itu lama-kelamaan lebih sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.